Selamat sore Bapak Ibu umat Allah sekalian. Eh, Sore hari ini kita kembali bersama-sama di sini, berjumpa kembali untuk melaksanakan kegiatan KTKC kita bersama. Bapak Mama sekalian, sebelum kita memulai, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu dan supaya suasana kita menjadi lebih santai, lebih akrab. Ya. Kita mulai dari sisi kiri saya. Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Petrus Peter, di Paroki Habi ini sebagai sekretaris DPP Paroki Habi. Itu saja. Terima kasih banyak. Singkat. Terima kasih Bapak Peter. Yang berikutnya Mama. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore juga umat Allah di mana saja berada. Perkenalkan nama saya Korina Sri Novianti, saya umat Allah pada Paroki Habi. Terima kasih. Terima kasih banyak Mama Rina. Kita lanjut ke sebelah. Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Nama lengkap saya Yanuarius Yongens, akrab dipanggil Pak Yunus. Jabatan saya sebagai pelayan pastoral dipercayakan menjadi Ketua Stasi Santo Agustinus Werhubing. Terima kasih banyak Bapak Yunus. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Heni Doing. Ya, nama lengkapnya Agustinus Romualdus Heni. Saya penasihat Dewan Pastoral Paroki Habi yang sementara juga menjadi Ketua Panitia Pembangunan Gereja Stasi Santo Agustinus Werhubing. Terima kasih banyak Bapak Heni. Berikutnya ke Suster. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore Suster. Perkenalkan nama saya Suster Maria Lucia Marice Paulino SMI, biasa disebut Suster Uci. Di sini saya sebagai pelayan pastoral Paroki Habi. Terima kasih. Terima kasih banyak Suster. Dan saya Will Woda di paroki sebagai seksi kepemudaan paroki. Dan Bapak Mama sekalian, sore hari ini kami dari Paroki Habi, kami akan bersama-sama melakukan katekesi bersama dengan tema yang pertama. Baik Bapak Mama, Suster, sekali lagi saya sapa Bapak Mama sekalian dan Suster, selamat sore. Selamat sore. Apa kabarnya nih sore hari ini? Luar biasa ya. Hujan tapi agak panas. Suasananya agak panas. Oke. Yang paling penting adalah semangat itu tetap terjaga. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya, tadi saya sudah sempat singgung bahwa sore hari ini kita akan bersama-sama di sini untuk berkatekesi bersama sebagaimana umat Katolik di masa Prapaskah. Kita akan berkatekesi bersama-sama dan tema katekesi kita tahun ini bertobat dan menjaga bumi di tahun jubileum peziarah harapan cinta ciptaan. Itu tema umum kita di tahun ini, tema katekesi APP kita di tahun 2025. Sedangkan di pertemuan pertama kita ini, tema kita peziarah harapan berjalan menuju komunitas perjuangan. Tema kita pada pertemuan pertama, peziarah harapan berjalan menuju komunitas perjuangan. Nah, untuk tema pertama ini ada dua tujuan yang hendak kita capai bersama-sama. Yang pertama itu kita diharapkan semua kita peserta ini untuk memahami arti dan makna tahun jubileum. Arti dan makna tahun jubileum sebagai peziarah harapan yang berjalan menuju komunitas perjuangan. Itu tujuan yang pertama. Sedangkan yang kedua, itu kita semua diharapkan agar supaya kita terdorong, di sini tertulis agar mendorong umat untuk berkomitmen dalam membangun komunitas yang solider, berkeadilan, dan aktif mewujudkan kasih Allah dalam dunia. Nah, itu tema kita yang pertama dan dua tujuan yang perlu kita capai bersama-sama pada kesempatan sore hari. Baik Bapak Mama sekalian,
Mari kita bersama-sama kita memulai katekesi kita pada kesempatan sore hari ini, katekesi APP kita. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, masa Prapaskah atau masa puasa itu adalah masa khusus dalam lingkaran tahun liturgi. Jadi di masa Prapaskah ini kita umat beriman disediakan waktu khusus untuk waktu yang istimewa untuk kita menghidupkan dan memaknai tahun jubileum sebagai tahun yang penuh rahmat. Saya yakin bahwa selama misa-misa selama ini kita juga sudah sering dengar apa itu tahun jubileum dan maknanya dan juga sejarahnya. Dan tahun ini Gereja Keuskupan Maumere memilih tema APP itu sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, pertobatan ekologi, peziarah harapan menuju komunitas perjuangan. Itu tema umum. Dan di tema umum itu ada 4 tema yang nanti kita bahas selama masa Prapaskah ini. Sore hari ini di pertemuan pertama itu peziarah pengharapan berjalan menuju komunitas perjuangan, itu subtema pertama. Kemudian subtema yang kedua itu peziarah pengharapan, pembaruan jiwa dan dosa. Kemudian yang ketiga itu mengasihi tanah, merawat sumber air dan menjaga udara sebagai nafas kehidupan. Sedangkan yang keempat itu pertobatan ekologis, memulihkan keutuhan ciptaan. Jadi itu 4 tema yang akan kita geluti, kita bahas selama masa Prapaskah. Untuk itu Bapak Mama sekalian, mari kita semua sebelum memulai ini kita mohon rahmat Tuhan dalam pertemuan katekesi kita ini untuk mendampingi dan membimbing kita dalam masa yang istimewa ini dan terutama dalam memaknai tahun jubileum sebagai tahun yang penuh rahmat. Kita awali katekesi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Ya Yesus Raja, penebus dunia, kepada Engkau kami menengadah. Dengar kiranya keluh kesah kami. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu untuk bimbingan dan penyertaan-Mu bagi hidup dan pekerjaan kami hingga saat ini. Sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk bincang-bincang bersama dalam kegiatan KTKC APP tahun 2025. Kami mohon bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu agar mampu memahami subtema yang akan kami bahas bersama tentang peziarah pengharapan berjalan menuju komunitas perjuangan. Gerakanlah segenap pikiran dan hati kami untuk ambil bagian secara aktif dalam pertemuan penuh rahmat ini. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, Suster dan Bapak Mama sekalian, setelah kita memulai dengan doa, sekarang kita akan bersama-sama mendalami materi katekesi kita. Dan di bagian pertama kita akan bersama-sama mendalami situasi hidup dan kita akan mendengarkan
sebuah bacaan. Bacaan ini tulisan berita tentang kegiatan misa tahun jubileum bagi para ASN, legislatif, TNI, Polri, dan Satpam untuk tingkat keuskupan Maumere. Nah, Bapak Mama sekalian, nanti saya bacakan, Bapak Mama mendengarkan dengan baik, dengan seksama, kemudian nanti sebentar setelah selesai bacaan, kita akan bersama-sama mendalami bacaan ini dengan beberapa pertanyaan penuntun yang nanti sebentar saya sampaikan ke Bapak Mama sekalian. Saya bacakan ya, nanti kita dengar bersama-sama. Ribuan umat Katolik dari berbagai paroki di Keuskupan Maumere memadati Gereja Katedral Kristus Raja Maumere untuk mengikuti pembukaan perayaan tahun Jubileum 2025, Jumat 7 Februari 2025. Perayaan penuh sukacita ini diikuti secara khusus oleh aparatur sipil negara Kabupaten Sika, anggota legislatif, personel TNI Polri, serta para petugas keamanan yang turut menjaga kelancaran acara. Rangkaian acara dimulai sejak pukul 8 WITA dengan ibadah pengakuan dosa dan penerimaan sakramen tobat yang dipimpin oleh puluhan imam Katolik di Taman Doa Kristus Raja Maumere. Suasana penuh khidmat menyelimuti proses ini, di mana umat dengan penuh kerendahan hati merenungkan diri dan memohon pengampunan atas dosa-dosa mereka. Puncak perayaan ditandai dengan misa jubileum yang dipimpin langsung oleh Uskup Maumere, Monsinyur Edwaldus Martinus Sedu, sebagai konselebran utama. Misa ini turut dihadiri oleh puluhan imam, biarawati, anggota organisasi kerohanian, serta ribuan umat yang memadati seluruh bangku gereja hingga rela berdiri di luar selama hampir 2 jam untuk mengikuti perayaan dengan penuh devosi. Dalam homilinya, Monsinyur Edwaldus menyampaikan pesan mendalam terkait makna tahun Jubileum 2025 yang mengusung tema Peziarah Pengharapan. Beliau mengingatkan umat untuk menjalani tahun suci ini dengan penuh sukacita, memperbanyak karya pertobatan, dan melakukan ziarah rohani ke tempat-tempat suci yang telah ditentukan oleh Keuskupan Maumere. Saya mengundang kita semua untuk mengikuti tahun jubileum ini dengan penuh sukacita, menerima sakramen tobat, serta berziarah ke tempat-tempat suci yang telah ditetapkan. Semoga para pastor paroki dan rekan imam dapat mengajak umat untuk berziarah bersama dengan penuh semangat dan mengedukasi generasi muda agar peduli terhadap kebaikan dan nilai-nilai iman. Ajak Monsinyur Edwaldus. Sementara itu, pejabat Bupati Sika, Adrianus Firminus Parera SEMSI, dalam sambutannya mengajak seluruh ASN Kabupaten Sika serta para pemangku kepentingan untuk menjadikan tahun jubileum ini sebagai momentum refleksi diri. Beliau menekankan pentingnya integritas dan keteladanan dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara, menghindari perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam perspektif agama maupun peraturan perundang-undangan. Tahun jubileum ini menjadi kesempatan berharga bagi kita semua untuk membenahi diri, merefleksikan tugas dan pengabdian kita sebagai aparatur sipil negara. Hindarilah perbuatan yang dilarang, baik dalam ajaran gereja maupun dalam aturan hukum yang berlaku, tegasnya. Guna memastikan keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya perayaan, Polres Sika menerjunkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan di sekitar area Gereja Katedral Kristus Raja Maumere. Pengamanan ini melibatkan personel dari berbagai fungsi, termasuk Satlantas, Sabara, serta anggota Intelkam yang bersiaga di titik-titik strategis guna mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas. Polres Sika melalui Kabak Ops Polres Sika
AKP Iwayan Oka Deswanta SE menyampaikan bahwa pengamanan difokuskan pada pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi acara, pengamanan di dalam dan di luar gereja, serta patroli rutin di area sekitar untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Kami menurunkan personel untuk memastikan jalannya kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kami juga bekerja sama dengan TNI dan petugas keamanan internal untuk memperkuat pengamanan, khususnya dalam mengatur arus lalu lintas dan mengantisipasi potensi gangguan di sekitar lokasi, ujar Kabak Ops Polres Sika. Pengamanan berjalan dengan baik tanpa adanya insiden yang mengganggu jalannya acara. Kehadiran aparat keamanan turut memberikan rasa aman bagi umat yang hadir, sehingga seluruh rangkaian perayaan dapat berlangsung dengan penuh khidmat. Misa Jubileum 2025 di Gereja Katedral Kristus Raja Maumere berakhir dengan penuh hikmat pada pukul 12 WITA. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dalam iman dan persaudaraan. Seluruh rangkaian acara berjalan lancar, tertib, dan penuh suasana damai, mencerminkan semangat persatuan umat dalam menyambut tahun jubileum yang penuh harapan ini. Nah, sekian bacaannya Bapak Mama sekalian, agak panjang ya. Lumayan panjang ya. Agak panjang ya. Ini bacaan ini diambil dari berita yang dimuat oleh Tribun News Sika di 7 Februari 2025. Baik Suster dan Bapak Mama sekalian, setelah kita bersama-sama mendengar bacaan ini, atau sebelumnya apakah perlu dibacakan satu kali lagi atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Baik, kalau begitu cukup. Baik. Baik kalau begitu kita bersama-sama kita supaya memperkuat kembali apa yang sudah kita dengarkan, kita nanti mendalami secara bersama-sama dengan beberapa pertanyaan ini. Di sini ada sekitar 6 pertanyaan di sini. Ada 6 pertanyaan. Nanti saya bacakan pertanyaannya, kemudian kita masing-masing kita bisa menjawabnya itu ya. Yang pertama pertanyaannya begini. Apa makna tahun jubileum bagi umat Katolik dan bagaimana kita dapat menjalani tahun suci ini dengan penuh harapan? Ya, pertanyaannya begitu. Apa makna tahun jubileum bagi umat Katolik dan bagaimana kita dapat menjalani tahun suci ini dengan penuh harapan? Bapak Mama sekalian silahkan. Oh, Bapak Peter kah? Oh, baik. Silakan Bapak Peter. Ya, silakan Bapak Peter. Bapak Peter duluan bolehlah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore Bapak. Baik ya. Dan selamat sore juga buat umat Paroki Santa Maria Immaculata Assumpta Habi. Selamat sore. Ya, selamat sore. Dalam kaitan dengan tahun jubileum yang sudah dicanangkan oleh Bapak Uskup, khusus untuk kita sebagai umat Katolik dalam wilayah paroki teristimewa di Paroki Habi, saya menganggap tahun jubileum itu sebagai sebuah tahun yang cukup istimewa bagi kita, tahun yang luar biasa. Karena apa? Karena tahun jubileum itu sebagai bentuk bagaimana umat manusia, kita ini sebagai umat yang berdosa ini dapat membangun hubungan yang harmonis kembali dengan Tuhan. Jadi kita tahu bahwa mungkin selama ini dalam kehidupan kita setiap hari di keluarga atau di mana saja kita berada tuh kita banyak sekali berbuat dosa, baik dengan pikiran kita, perkataan, perbuatan dan kelalaian kita. Bahkan kita pernah berbuat dosa yang lain, mungkin banyak membuat orang tersinggung, sakit hati, dan kita banyak menunjukkan kita punya kesombongan diri kita ini, ego yang begitu besar dan tidak peduli dengan orang lain. Sehingga ini momen jubileum ini sangat penting bagi kita untuk membangun kembali hubungan
dengan Tuhan. Dari mungkin selama ini hubungan itu bagaikan benangan yang kusut ya. Benang yang kusut ya. Benang yang kusut ya. Pak Peter punya istilah Sehingga ini. ini bisa dirajut kembali sehingga bagaimana manusia yang merupakan ciptaannya itu kita dapat berkomunikasi secara baik dengan Tuhan. Sehingga kehidupan kita ini juga bisa berjalan baik kalau kita mengimani seperti apa yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kemudian itu yang poin pertama bagi saya. Kemudian poin yang kedua, tahun jubileum itu mempunyai arti juga untuk kita tadi itu membangun komunikasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, tetapi ini juga kita merajut kembali hubungan kita dengan sesama umat manusia. Jadi banyak sekali di antara kita, kehidupan kita di tetangga, di keluarga-keluarga ataupun di KBG ataupun di lingkungan kita hidup ini, tentunya ada banyak tutur kata kita dengan sesama, apalagi ribut mengenai misalnya mau tanggungan kor, misalnya mau menjelang Natal Tahun Baru. Ini kalau ada yang tidak datang tanggungan kor, itu mulut kita yang mulai bicara tentang orang ini ya. Akhirnya ributlah di dalam KBG. Bagaimana kita latihan secara baik, tetapi di antara kita ada antara kita tuh saling cerita, ya, saling ngomong satu dengan lain. Akhirnya hubungan kita menjadi tidak baik. Atau mungkin ada di tetangga kita itu ada yang mengalami sakit ataupun mengalami kekurangan, kita tidak pernah peduli dengan mereka, sesama kita. Nah, itu menjadi bahan refleksi untuk kita, sehingga di tahun ini mari kita diharapkan untuk membangun komunikasi dengan umat di sekitar atau di keliling kita. Jadi terutama di keliling kita tuh, kalau yang luas itu bisa juga, tapi yang terutama sekali di kelompok-kelompok di KBG dan juga yang ada di lingkungan kita. Jadi itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, Banyak itu cukup 3 poin. ya. Jadi poin yang ketiga ini itu juga kita perlu membangun hubungan baik dengan ciptaan Tuhan yang lain, dalam hal ini bumi kita ini juga perlu kita pelihara secara baik. Saya lihat ada persoalan masalah yang terjadi di lingkungan kita itu, banyak orang tebang pohon tapi tidak berpikir untuk menanam kembali. Kemudian ada kebakaran di mana-mana, maka terjadi banjir dan sebagainya. Dan itu luar biasa terjadi di mana-mana, bahkan bukan hanya di kita, tapi seluruh dunia ada terjadi itu. Jadi orang tidak peduli dengan lingkungan. Bahkan sekarang kita mengalami panas yang luar biasa karena zat ozon itu sudah menipis. Sehingga kita kurang menanam, karena kesadaran umat itu, kita sebagai manusia alam ciptaannya, kita tidak peduli kita terhadap lingkungan itu sangat kurang. Oleh karena itu, mari di tahun jubileum itu, mari kita rawat bumi kita ini. Mari kita tanam pohon sebanyak-banyaknya, sehingga bisa menyerap air dan kita bisa dapat suasana yang, udara yang sejuk, nyaman. Sehingga mungkin saya usul itu untuk kalau kita di Paroki Habin misalnya jumlah jiwanya misalnya 6.000 orang, kalau satu orang itu menanam satu pohon, maka di Paroki Habin ini ada 6.000 pohon. Wow. Dan itu luar biasa terjadi kalau semua umat ini sadar tentang itu. Ya, jadi kembali kita untuk merefleksikan diri pribadi kita, baik pribadi dan juga keluarga kita masing-masing. Jadi sebenarnya tahun jubileum itu adalah tahun untuk kita merefleksikan, merekonsiliasi antara Tuhan sesama dan juga bumi yang merupakan ciptaan Tuhan. Baik, Mungkin luar biasa. dari saya itu sementara itu dulu. Dalam perkembangannya nanti kita akan diskusikan secara bersama. Baik. Terima kasih banyak ke Pak Peter. Wah, luar biasa. Ya, itu tadi Pak Peter menyampaikan ada 3 hal ya, bagaimana kita momen tahun jubileum ini adalah momen untuk kita membaharui iman, lalu juga memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan sesama dan juga alam dan sesama kita. Baik, ada jawaban atau ada tambahan lain yang mungkin ini? Saya berterima kasih kepada Pak Peter ya, satu insight yang menyentuh dan bagus karena telah mengingatkan kita terhadap relasi. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama dan dengan alam dan lingkungan. Saya kira ini 3 hal penting yang harus kita perhatikan supaya hidup ini menjadi lebih damai ya. Lebih damai, lebih nyaman, lebih damai. Terima kasih Pak Peter ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Peter dan juga Bapak Heni. Luar biasa. Ada lagi yang lain atau menurut Bapak Mama sekalian sudah pas sekali? Oh pas, oke baik. Kalau begitu kita melangkah ke pertanyaan yang berikutnya, yang kedua.
Hari yang kedua ini bunyi pertanyaannya seperti ini. Mengapa sakramen tobat itu penting dalam perjalanan iman kita? Dan bagaimana kita dapat memperbanyak karya pertobatan di dalam kehidupan sehari-hari? Dia bertanya, mengapa sakramen tobat itu penting dalam perjalanan iman kita dan bagaimana kita dapat memperbanyak karya pertobatan dalam kehidupan sehari-hari? Tadi Bapak Peter barangkali ada. Oh, Mama Rina barangkali, Ma. Oh, silakan Mama Rina. Silakan Mama Rina. Iya, bukan coba lagi itu pasti sudah jawab tuh. Silakan Mama. Terima kasih ya Kak Wil ya. Oke, baik. Berbicara tentang sakramen tobat ini tentu kita melihat dulu mengapa sampai ada sakramen tobat. Tentu ada dosa sehingga gereja menyepakati untuk membuat sebuah sakramen yang namanya sakramen tobat. Nah, dosa itu adalah berarti bahwa adanya pemutusan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Pemutusan antara hubungan manusia dengan Tuhan. Tetapi dosa juga bisa terjadi antara manusia dengan manusia. Ya, antara manusia dengan ciptaan lainnya seperti yang sudah disentil oleh Bapak Peter tadi. tadi ya. Jadi berkaitan dengan dosa ini, saya pikir bahwa ketika kita sudah berbuat dosa, maka lazimnya sebagai umat Allah itu tentu kalau saya pribadi tentu kita mau memaafkan, memberikan maaf bagi orang lain. Tetapi secara pribadi, ini sadar atau tidak sadar, entah mungkin Bapak Peter atau Bapak Heni, Bapak Yunus punya pengalaman berbeda, tapi kalau Mama Rina tuh ketika ada yang membuat kesalahan terhadap kita, sebagai makhluk yang gigih, yang kuat, yang kokoh, itu tegar, kadang juga cenderung untuk, ngapain saya ini. Sedikit rasa egonya itu pasti masih ada. Benar tidak Bapak Peter ya? Ya seperti itu. Ya. Tetapi karena kita merasa bahwa dosa itu adalah perbuatan yang benar-benar tidak bagus dan gereja sudah menyiapkan sakramen tobat, maka secara pribadi kita harus mengaku dosa. Dalam ajaran gereja Katolik juga dalam 5 perintah gereja, perintah yang keempat kalau tidak salah ya saudara ya, mengaku dosa lah sekurang-kurangnya setahun sekali. Iya, di 5 perintah gereja. 5 perintah gereja. Iya, iya Bapak Peter ya. Iya benar. Oke, oleh karena itu ketika kita berbicara atau membaca kembali aturan gereja, kita mengaku sekurang-kurangnya 1 tahun sekali dalam tahun ya kita mengaku dosa, berarti dalam diri kita timbul niat untuk merubah diri. Melihat kembali segala kekurangan-kekurangan kita merubah diri dengan cara kita mau mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada kita. Walaupun itu berat. Saya mengalami itu dari pribadi saya itu berat sekali. Berat. Tetapi mau tidak mau kita harus memaafkan. Karena ketika kita memaafkan orang lain secara sadar atau tidak sadar, yang terungkap dalam doa Bapa kami, ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan juga mengampuni dosa kita. Ya, benar tidak Bapak Peter? Iya, sadar tadi sebut Bapak Peter karena lebih dekat ya. Kalau Bapak Yunus bagaimana Bapak Yunus? Iya, karena dalam doa Bapak kami itu ada 7 poin itu, 3 poinnya untuk Tuhan, 4-nya itu kepada kita manusia. Ya, artinya kita bukan begitu juga. Ini namanya kita sharing pengalaman siap. Sharing pengalaman. Lanjut Mama. lanjut. Sama juga pasti ada tentu hal-hal yang akan memberikan gambaran kepada masyarakat. Apalagi kalau kami guru kepada anak murid. Tapi bukan berarti saya menganggap semua di sini. Siap. Lanjut Mama. Kita Keren. Ya. Sharing. Oke, baik. Jadi ini sakramen tobat ini penting sekali supaya kita bisa merubah diri, membaharui hidup kita dengan sesama, dengan Tuhan dan juga dengan makhluk ciptaan lain. Lalu gunanya untuk kehidupan kita sehari-hari supaya kita relasinya itu aman, nyaman, sentosa, damai. Kan ada lagu sejuk, segar, tralalala. Jadi ketika kita sudah mengampuni orang, kita merasa diri kita juga sejuk, segar. Begitu saja. Mungkin ada yang bisa ditambahkan Bapak Yunus atau Suster. Terima kasih banyak Kak. Suster bisa Mama Rina, ada yang mau ditambah, Suster mau tambahkan? Oke, silakan Baik, Suster. terima kasih untuk kesempatannya. Menurut saya pribadi, refleksi saya sendiri, dosa itu merupakan luka ya menurut saya. Jadi dia membutuhkan penyembuh dan penyembuh itu adalah sakramen tobat sendiri. Jadi saat kita melakukan dosa, itu luka di situ. Jadi Tuhan memberikan kita sakramen tobat sebagai penyembuh, di mana kalau kita berbuat dosa lagi, maka penyembuh itu, obat itu akan ada terus. Menurut saya pribadi seperti itu. Jadi
kalaupun kita senantiasa membuat dosa, luka itu ada, menganga terus, tapi obat itu dari Tuhan pun ada. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Suster. Sejuk sekali rasanya, macam lagu tadi sejuk. Ya baik, terima kasih banyak Mama Marina dan juga Suster sudah mengingatkan kembali kepada kita semua terkait bahwa pentingnya sakramen tobat dan mengapa itu penting tadi, bahwa sakramen tobat sebenarnya mengajarkan kita untuk rendah hati, mengakui kesalahan, lalu juga memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Masih ada lagi? Oh Bapak Heni, silakan. Ya memang sakramen tobat ini penting ya. Tapi perlu disadarkan kepada semua umat bahwa apapun alasannya kita tetap harus berusaha untuk mengaku dosa. Iya. Karena sekarang orang berkembang tidak usah mengaku dosa, langsung berdoa saja minta ampun, saya sudah diampuni kan. Nah, padahal itu beda ya, karena sakramen itu kan tanda yang menghadirkan. Artinya kalau kita menerima sakramen tobat berarti memang kita menghadirkan Tuhan sendiri untuk mengampuni dosa kita. Itu yang saya kira penting untuk kita. Itu baik. Terima kasih banyak Mama Rina, Suster dan Bapak ini sangat-sangat menguatkan ini sore hari ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, yang ketiga ini begini bunyinya. Bagaimana kita bisa membangun komunitas iman yang saling mendukung dan berjuang bersama menghadapi tantangan hidup? Bagaimana kita bisa membangun komunitas iman yang saling mendukung dan berjuang bersama menghadapi tantangan hidup? Tadi sudah Bapak Peter, Mama Rina. Silakan Bapak Heni. Ya. Tema kita kan komunitas perjuangan ya. Untuk tema umum. Tema pertemuan pertama itu tentang komunitas perjuangan. Jadi kalau kita bicara tentang komunitas iman yang saling mendukung untuk berjuang, pasti mengarahnya kepada perjuangan untuk rekonsiliasi dengan atau perjuangan untuk mengharmonisasikan hubungan pribadi dengan Tuhan, juga untuk dengan sesama dan juga dengan lingkungan seperti yang Pak Peter sudah omong pada pertanyaan yang pertama tadi. Jadi komunitas iman yang berjuang adalah komunitas iman yang secara sadar mau bersama-sama berjuang untuk mengharmonisasikan hubungan dengan Tuhan, sesama dan alam ciptaan. Apalagi alam ciptaan ini menjadi titik penting dari tema APP kita tahun ini ya, rekonsiliasi ekologis ya. Nah, itu sangat penting. Jadi untuk bisa membangun satu komunitas iman yang berjuang, tentu dibutuhkan hukum tertinggi kita ya, hukum cinta kasih ya, hukum cinta kasih. Tapi cinta kasih ini gampang diomong, tetapi dalam praktiknya itu susah dilaksanakan. Susah gampang ya. Omongnya gampang susah, praktiknya susah gampang. Ya kenapa? Karena kasih itu penting karena komunitas berjuang itu harus didasari oleh kesadaran ya, kesadaran tentang kesamaan masalah mungkin di dalam komunitas itu ya, lalu kesadaran juga tentang kesamaan kepentingan atau tujuan sehingga akhirnya bersepakat untuk bisa berjuang bersama-sama. Nah ini perlu ada pelayan pastoral yang berperan untuk bisa membangunkan kesadaran-kesadaran ini. Karena tidak mungkin kesadaran itu tumbuh dengan sendirinya tanpa ada penyadaran. Betul. Ini yang penting. Kesadaran itu penting tanpa adanya penyadaran. Karena itu saya kira dibutuhkan pelayan-pelayan pastoral yang suka mendengar, ya, yang punya integritas tadi seperti yang sambutan dari Pak penjabat bupati waktu misa itu ya. Ya. Integritas itu kalau kita definisikan pasti banyak orang punya definisi beda-beda ya. Kalau saya itu gampangnya adalah integritas itu artinya berbuat seperti apa yang dia omong. Ya. Jadi kalau omong lain buat lain itu sudah tidak berintegritas. Daripada adalah A, B, B itu terlalu sulit ya. Tapi kalau integritas bagi saya itu artinya berbuat seperti yang dia omong. Jadi perbuatan dan perkataan itu selaras. Nah orang-orang seperti ini, kalau pelayan pastoral seperti ini, pasti umat atau jemaat juga pasti akan respect dan mau dengar. Mau dengar. Karena apa? Karena mereka memberikan kepercayaan kepada orang ini sehingga
bisa memfasilitasi mereka untuk membangunkan kesadaran kritis itu, ya, tentang kesadaran kritis tentang kepentingan dan masalah bersama dan kepentingan bersama dari seluruh umat di dalam komunitas yang bersangkutan. Itu penting, ya, karena mendengar lalu juga butuhkan pelayan pastoral yang mau memberdayakan, ya. Jangan pelayan pastoral itu semuanya mau dia yang urus. Tidak pernah mau memberdayakan umat-umatnya itu juga supaya bisa berpartisipasi dalam proses untuk penguatan institusi gereja ini. Ini juga sangat penting, ya, itu penting untuk kita lakukan. Sehingga akhirnya apa? Bisa terbangun rasa solidaritas, ya, bisa terbangun rasa solidaritas. Tanpa itu akan sangat sulit. Tanpa itu akan sangat sulit karena umat ini kadang-kadang juga mereka tahu tapi mereka nonton. Ya, Tahu tapi nonton. tapi kan nonton saja, kalau tidak diberi kesempatan, tidak diberi kepercayaan, mereka juga tidak akan mau berinisiatif. Sehingga perlu ada orang-orang yang seperti tadi, yang mau mendengar, yang mau melayani, mau memberdayakan dan mau memberi kesempatan kepada orang lain untuk ikut mengambil bagian dalam perjuangan bersama ini. Gitu. Supaya apa? Supaya kalau menang itu kita yang menang. Menang bersama. Bukan saya yang menang, gitu kan? Iya, itu Menang kira-kira. bersama, ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Heni. Ya, itu kita sudah sama-sama mendengar tadi bagaimana caranya, ya, kita mesti dengan cinta kasih, juga solidaritas, lalu juga dengan bersama-sama berjuang bersama, karena kita sama-sama rasa, sama-sama susah. Jadi kalaupun menang, itu menjadi kemenangan kita bersama, ya. Tapi itu juga tentu didukung juga dengan doa-doa kita bersama. Penting, ya. Ya, Saya ya. kira kalau komunitas iman tanpa doa itu pasti tidak mungkin, Iya, ya. iya. Jadi saya kira itu juga yang perlu harus dibiasakan di dalam komunitas kita, ya. Kalau kita lihat pengalaman doa ini kan, kalau doa di KBG itu paling banyak ibu-ibu dan anak-anak, ya. Nah, bagaimana bapak-bapak saya kira bisa berpartisipasi dalam doa. Ini yang menurut saya penting karena makna dari doa itu sendiri juga mungkin belum terlalu dalam untuk dipahami oleh umat. Mereka pikir hanya sebagai satu rutinitas, ya, berkata-kata, apalagi doa yang dihafal. Nah, itu kan juga menjadi satu hal yang perlu kita biasakan karena berdoa itu bagi saya penting, ya, bagi saya penting karena dengan berdoa kadang-kadang, bukan kadang, ya, kita sering mendapatkan ketenangan, ya, ketenangan batin, lalu juga kadang-kadang bisa mengurangi kegalauan, ya, mengurangi kegalauan, dan kadang-kadang kita sering juga merasa lega begitu, walaupun tidak ada jawaban, tidak ada penyelesaian, tapi setelah berdoa kita rasa Tenang. sedikit long, ya, gitu. Itu saya kira. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Heni. Masih ada lagi Mama yang mau menambahkan? Kalau tidak, oh boleh. Artinya di sini kebetulan kita sebagai pelayan pastoral dituntut bagaimana kita membangun semangat spiritualitas dan juga semangat menggereja. Apalagi sekarang ini terbuka kami stasi baru, kami bagaimana memupuk semangat para pelayan pastoral dalam membangun spiritualitas umat sehingga terjadi. Ya. Sehingga di situ terjadi tumbuh kembangnya gereja lewat para pelayan pastoral. Mungkin itu dari saya Baik. tambah. Terima kasih banyak sharing yang sangat-sangat luar biasa. Ya, Untuk itu. kadang umat itu selalu merasa kurang, merasa tidak mampu, merasa rendah diri, ya. Nah, itulah maka kita perlu dalam komunitas perjuangan ini kadang-kadang kita menemukan bahwa sebenarnya kita bisa. Ya. Dan apa yang kita khawatirkan sebenarnya tidak terbukti karena kalau kita bersama-sama ternyata Kita semuanya bisa. jadi. Iya, betul. Ya, semuanya jadi. Ya, itu saya kira itu. Baik, terima kasih banyak. Saya jadi ingat pepatah bahasa Indonesia dulu, bersatu kita teguh, bercerai kita rumah. Oke, baik Bapak Mama sekalian, terima kasih luar biasa sharing yang cukup ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Nah, ini berkaitan dengan homilinya Bapak Uskup, sebagaimana yang ada di berita tadi ini. Dalam homilinya, Uskup Maumere mengajak umat untuk berziarah dan memperdalam iman. Nah, bagaimana kita dapat menghidupi ajakan ini dalam tindakan nyata? Bagaimana kita dapat mendalami ajakan Bapak Uskup untuk berziarah dan mendalami iman? Oh, Bapak Yunus, Ini
hal yang bagus. Mungkin saya bisa menanggapi ya. Oh, silakan, silakan, Ini hal silakan. yang bagus sekali. Ini dari Keuskupan Momere lewat suara Monsinyur Edwaldus Martinus ini memberikan suatu pengharapan iman bagi kita semua. Pertama, kita menyadari gerbang suci dibuka Bapak Paus, yang mana menandakan itu masa pertobatan. Nah, di sini kita berziarah. Di masa tahun 2025 ini, Bapak Uskup kita mengambil suatu makna yang besar dalam memperdalam iman umat. Yang pertama ada 3 kegiatan besar dari keuskupan, yang mana di situ kita boleh mengambil refleksi diri, melihat daripada kegiatan-kegiatan dari keuskupan. Kita tahu visi keuskupan Maumere yaitu keuskupan Maumere yang beriman, sejahtera, solider, dan membebaskan dalam terang sabda Allah. Ini satu hal yang memberikan kita penyadaran iman yang teguh sekali untuk kita, yang mana kegiatan besar di masa jubileum ini, yaitu yang pertama kegiatan rohani spiritual. Di situ ada kegiatan ziarah dari keuskupan membuat kegiatan ziarah. Ada 3 gereja utama, yaitu gereja katedral, Ya, habis itu gereja Watubala, ya, dan betul. juga gereja Likebai. Kebaik, betul. Nah, itu 3 gereja besar, 3 gereja utama. Habis itu ada lagi 9 destinasi wisata itu rohani, yang mana di tahun jubileum itu ada 9 juga. Ada 9, ada 3 gereja dan juga taman doa dan juga gua Maria. Mungkin kita umat sudah tahu dan mendengar dari berita tentang kumandang Bapak Uskup di tempat-tempat itu. Dari situ dalam kegiatan ziarah, di situ ada kegiatan doa, habis itu rekoleksi diri, habis itu liturgi, habis itu pertobatan. Di situ kita banyak melakukan kegiatan untuk mendalami iman kita. Habis itu ada lagi kegiatan yang kedua, yaitu animasi atau selebrasi. Itu yang dijalankan oleh Bapak Uskup di 3 gereja saja. Dalam setiap bulan akan dilaksanakan setiap bulan. Nah, itu kita juga bisa, kita umat semua bisa hadir dan terlibat di 3 gereja utama itu. Nah, habis yang terakhir itu menutup dengan malam refleksi dan doa. Itu dilaksanakan di setiap paroki dalam wilayah Keuskupan Maumere. Ya, di sini kita umat semua bisa terlibat aktif di paroki masing-masing dalam kegiatan itu. Itu ada perayaan misa, habis itu adorasi, sakramen Maha Kudus, dan juga di situ kita mengenal pesan-pesan dari Bapak Paus. Di situ kita bisa mengikuti dengan baik. Artinya di sini Bapak Uskup menegaskan kepada kita umat semua, kita para pelayan pastoral pun bergerak aktif menggerakkan umat untuk berbagai kegiatan itu. Saya yakin nanti kita di paroki Habi juga mengambil bagian untuk ziarah juga. Nanti mungkin kita ambil momen sebentar dalam aksi nyatanya. Iya, jadi Baik. itu jadi arah dari Bapak Uskup kita, Monsinyur Edwaldus Martinus Sedu sudah jelas ya bagi kita bagaimana kita memaknai tahun jubileum ini sebagai tahun perbaikan iman, tahun di mana kita melakukan pertobatan untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan ziarah dan lain-lain. Iya. Mungkin itu dari saya saja. Ada Baik. tanggapan tambahan mungkin kita Oke, bisa. terima kasih banyak Bapak ya. Ya sudah Bapak Ibu tadi sudah sangat jelas menjabarkan kepada kita bahwa apa yang perlu kita laksanakan dari ajakan Bapak Uskup itu perlu dengan ziarah, selain ziarah juga perlu ada doa dan juga membaca kitab suci dan juga merefleksikan itu. Ada yang mau masih ditambahkan atau pas? Saya kira pas. Ya. Oke, baik, terima apa yang kasih. disampaikan sudah cukup. Siap-siap. Kalau begitu kita melanjutkannya ke pertanyaan yang kelima. Oh ini ada 5 pertanyaan ini. Masih ada 1 lagi, ada 6 pertanyaan. Ini yang kelima bunyinya begini. Apa tantangan utama dalam menjadi peziarah iman di zaman sekarang? Dan bagaimana kita dapat menghadapinya dengan semangat perjuangan dan harapan? Ya, saya kira suster dari tadi belum jawab ini. Oh. Kita minta suster dulu ya. Oh, boleh. Tantangan ini. Apa tantangan utama dalam menjadi peziarah iman di zaman sekarang?
Suster ini kan generasi milenial juga ini. Tantangan iman dalam apa tadi? Dalam Dunia sekarang, ya. menjadi peziarah, ya. Kalau untuk saya pribadi ya, saya melihat dari sudut biarawan, biarawati, dari sudut saya sendiri. Awal pertama kali masuk biara banyak sekali ada goncengan-goncengan yang mengatakan bahwa mau buat apa suster, mau buat apa Nona masuk biara, sudah begini ngapain coba masuk biara, apa yang kamu dapat di zaman seperti ini. Terus kemudian setiap kali ada nada-nada seperti itu, saya mendengarkannya, kemudian saya merefleksikannya. Benar juga yang mereka katakan. Awalnya saya berpikir seperti itu. Benar juga apa yang mereka katakan, bahwa mau buat apa juga masuk biara. Jadwalnya sudah dikatakan seperti ini, harus ikut. Begini harus ikut. Ada kaul-kaul ketaatan, harus taat kepada pimpinan yang merupakan wakil dari Kristus sendiri. Ada kaul kemiskinan, bahwa memakai apa adanya, yang sederhana saja. Dan juga ada kaul-kaul kemurnian, di mana bahwa kita harus mengikat hati kita, diserahkan, dipersembahkan hanya untuk Tuhan saja. Solo Dio, hanya untuk Tuhan saja. Jadi dari sini saya merefleksikan bahwa benar juga, tapi ketika saya merefleksikannya sebagai seorang peziarah iman, sebagai seorang peziarah harapan, saya mendapatkan suatu pengharapan di situ, bahwa pengharapan saya tidak pernah mengecewakan. Tuhan itu selalu mengejutkan, tapi tidak pernah Ia mengecewakan. Dia mengejutkan saya dengan memanggil saya, dengan latar belakang saya yang di luar itu seperti apa sebelum saya masuk biara. Kemudian saat saya masuk di biara, diformat dalam masa formasi, sehingga saya menjadi sekarang ini. Puji syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan ini benar-benar Dia mengejutkan saya dengan setiap pengalaman saya, tetapi pengalaman-pengalaman itu tidak pernah mengecewakan saya. Jadi intinya dari sini, mau bagaimanapun situasi di luar, tapi kalau dalam hati kita sendiri sudah terpaut kepada Tuhan, tidak masalah. Semuanya aman-aman saja. Terima kasih. Terima kasih banyak suster, ini sharing yang luar biasa. Oh, Bapak Peter mau menambahkan, silakan. Baik, selamat sore lagi untuk kita semua. Selamat sore Bapak. Baik, terima kasih. Tantangan dalam dunia sekarang ya. Jadi dalam dunia sekarang yang penuh dengan, ya orang bilang arus globalisasi informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah membias ke sendi-sendi kehidupan masyarakat ini. Jadi itu kita tidak dipungkiri. Ya, hal ini pasti terjadi karena ada di dalam zaman saat ini kita, menurut saya ada dua hal yang menjadi penting. Dua hal di zaman ini yang dihadapi. Itu pertama tuh ego, individualisme. Jadi itu sikap individu itu orang kecenderungan untuk kepedulian terhadap sesama tetangga itu agak sedikit kecenderungan berkurang. Wah, karena apalagi dengan HP. Kalau kita di rumah itu nanti anak dengan sibuk dengan dia punya HP, bapak dengan dia punya HP, mampu sendiri, dari masing-masing sibuk, tidak. Nanti pada saat mau lapar, kita rasa lapar dulu, baru kita kaget rame-rame. Iya, kaget isu lapar. Jam begini nih. Jadi itu karena pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita lupa terhadap hal-hal menjadi kebutuhan utama dan kita lebih berpikir tentang hal-hal yang individual. Kita lebih banyak mementingkan pribadi diri kita, tapi kita tidak pernah berpikir juga untuk orang lain. Jadi jadi sebaiknya kita juga perlu sekali untuk peduli juga terhadap sesama orang lain yang juga mungkin membutuhkan. Kalau sehari di keluarga itu mungkin saya bisa omong sedikit. Kami ya kalau dalam doa itu tiap kali doa, nanti setelah doa itu kita bersama dan kita punya uang, ya setelah doa di keluarga, uangnya kita taruh ada kotak. Di dalam doa itu ada celengan simpan berapa. Nanti pada akhir tahun baru dibuka. Dan akhir tahun itu sudah menjadi komitmen kami di keluarga itu untuk memberi bantuan kepada umat yang membutuhkan ataupun juga kepada gereja ataupun mungkin yang membutuhkan. Jadi mungkin ini tahun kami keluarga itu orientasi nanti ke White Ruby. Kebetulan mereka saat ini sementara juga mau membangun kapelanya.
Luar biasa. sedikit yang kami dapatkan pasti tidak banyak, tapi yang penting kepedulian kita itu. Nah, sehingga selama ini saya bilang kita lebih banyak kita doa-doa terus dan devosi itu khusus. Tetapi lebih banyak kita juga harus orang bilang devosi dalam karya nyata. Jadi bukan saja kita devosi itu kita doa untuk minta-minta, tetapi apa salahnya kita devosi dalam karya nyata, memberi untuk orang lain yang membutuhkan. Iya. Jadi kecenderungan itu individu itu sudah semakin kurang di dunia saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua itu sikap material. Orang lebih banyak mengutamakan Materi. harta dunia, kerja-kerja untuk harta dunia, tetapi harta surgawi itu orang sering ya mungkin agak sedikit lupa. Dia tidak membangun harta surga daripada itu. Jadi kalau di Matius Matius 6:33 itu carilah dahulu kerajaan surga maka semuanya akan ditambahkan. Jadi saya harap bahwa untuk kita sebagai umat paroki HABI ini menjadi dalam perikop dalam Injil Matius 6:33 ini menjadi perhatian kita. Carilah dulu kerajaan surga maka semuanya akan ditambahkan. Dan ini penting apalagi dalam tahun jubileum ini mari kita mengumpulkan harta surga sebanyak-banyaknya. Karena kehidupan kita di dunia saat ini adalah hanya sementara. Kehidupan sebenarnya ada di surga yang telah disiapkan oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus pergi Dia akan menyiapkan tempat bagi kita untuk kita semua. Apa salahnya kita harus percaya dan yakin. Jangan percaya ada orang lain yang begitu kurang yakin. Tetapi kita sebagai umat Katolik ini jangan terpengaruh dari orang lain. Harus percaya dan yakin bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah menyiapkan segalanya dan memberi hidup dalam kehidupan kita, baik surga maupun dunia. Mungkin itu saja, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Terima kasih banyak Bapak Peter itu. Saya ada Simpulkan menjadi satu kalimat pendek yang bermakna. Ya, 2D 2K. Doa, derma, kurban, keselamatan. Oh iya. Doa, derma, kurban, keselamatan. Ya. 2D 2K. 2D 2K. 2D 2K. Doa, derma, kurban, keselamatan. Wey. Terima kasih banyak Mama Rina. Ya, itu ada dua hal yang disinggung oleh Bapak Peter tadi berkaitan tantangan yang dihadapi oleh kita saat ini. Itu individualisme dan juga materialisme. Lalu Bapak Peter tadi juga sudah sempat sedikit menyinggung bagaimana caranya kita menghadapi atau meredam itu kecenderungan itu di-sharingkan juga tadi di keluarga, sudah coba menyisihkan 1-2 sen untuk kemudian itu diberikan kepada orang-orang lain yang kurang mampu. Barangkali ada ini Bapak Mama yang lain. Oh silakan Bapak ini. Memang tantangan ini serius ya. Iya. Bahwa manusia sekarang itu makin serius. Kecenderungan materialistis, lalu individualistis, dan kecenderungan juga makin menjauhkan diri dari Tuhan juga. Memang ini satu pekerjaan besar dan harus menjadi perhatian kita juga di tahun jubileum sesuai dengan topik diskusi pertama tentang bagaimana mengharmonisasikan hubungan dengan Tuhan, sesama dan alam dan lingkungan tadi. Saya kira ini penting. Tetapi juga tidak mudah, ya, tidak mudah. Dibutuhkan keteladanan, dibutuhkan ketekunan dan dibutuhkan konsistensi dalam bersikap yang seperti yang Tuhan mau. Dan saya kira pengalaman kami, kebetulan ini stasi baru ya, jadi bisa sharing untuk pengalaman. Jadi pengalaman kami itu dalam perjalanan menuju pembangunan gereja itu kita lihat sebagai satu siara iman. Ya, kita lihat sebagai satu siara iman karena apa? Karena sesuatu yang awalnya mungkin mayoritas hampir sebagian besar bilang tidak mungkin. Ya, sesuatu yang awalnya semua bilang tidak mungkin, tetapi akhirnya malah untuk realisasi pertama pecah tanah itu maju lebih cepat 13 bulan dari rencana sebelumnya yang harus 3 tahun, kita 1 tahun 9 bulan. Wow, luar biasa itu ya. Dan angkanya bukan main-main juga 900 juta. Iya, 900 juta, hampir 1 miliar, hampir 1 miliar. Dan yang lebih menarik lagi dari 900 itu sekitar 300 hampir 400 juta itu adalah dari umat. Dari kami di Barubin yang 258 kakak. Dengan mayoritas petani dan nelayan. Dan itu sehingga bagaimana kita lihat itu sebagai suatu siara iman, saya selalu bilang, kita lakukan saja apa yang sudah kita sepakati sebagai kewajiban. Selebihnya nanti Tuhan yang tambahkan. Dan ternyata terbukti. Betul. Ternyata terbukti. Dan
Saya setiap kali bertemu dengan orang baru yang memberikan donasi, saya langsung buat kesaksian bahwa inilah Tuhan punya kerja. Yang saya imong itu sekarang ini, bahwa Tuhan tambahkan itu melalui orang-orang ini, melalui orang ini, melalui orang ini. Dan akhirnya umat lihat bahwa ternyata memang spiritualitas Santo Agustinus ya, aku percaya supaya mengerti dan aku mengerti dan percaya sebagai itu nyata gitu loh. Ya, ya. Kalau kamu mau mengerti tentang Tuhan tetapi kamu belum percaya tidak bisa. Harus percaya dulu. Kalau kamu sudah percaya pasti kamu akan mengerti. Dan kalau kamu sudah mengerti akan percaya lebih baik lagi. Dan ternyata itu terjadi dan saya rasa kami sekarang menyebut diri kami itu Agustinian. Ya, ya, mengikut Santo Agustinus. Ya, kami di bawah itu kami ini Agustinian. Semangatnya itu, semangat Tapi Agustinus itu. Memang nyata karena spiritualitas dia itu apa yang dia ucapkan kami pakai sebagai satu spiritualitas hidup. Ya, kita sosialisasikan kepada umat, lalu akhirnya umat melihat bahwa ternyata betul ya. Jadi ternyata peristiwa-peristiwa iman ini yang akan bisa membangkitkan kesadaran umat bahwa Tuhan itu penting, orang lain penting, lingkungan juga penting. Orang lain penting karena saya selalu bilang bahwa kamu mau kaya model apa saja, tapi kalau orang lain tidak merasakan sedikit dari kekayaanmu tidak ada guna. Ya? Iya. Lalu kalau kamu mati nanti hanya kamu punya keluarga yang kubur juga tidak ada guna. Ya, apalah arti nama besarmu. Tapi kalau akhirnya kita kembali hanya sendiri. Siap. Menghadap Tuhan. Ya? Oke, luar biasa ini. Ini apa? Jadi apa namanya, pertemuan yang sangat menarik karena kita masing-masing kita selain menjawab pertanyaan-pertanyaan penuntun yang ada di dalam ini, kita juga langsung menceritakan, men-sharingkan pengalaman-pengalaman pribadi kita yang di alam di masing-masing kita. Dan ini saya pikir bagi saya itu adalah contoh kecil bagaimana kita membangun komunitas perjuangan, mulai dari keluarga, kemudian kita ke masing-masing sampai juga kepada tingkat stasi yang disampaikan oleh Bapak Henny dan juga Bapak Yunus berkaitan dengan ini. Dan sebenarnya kita ada 5 pertanyaan itu untuk mendalami itu, dan pertanyaan yang ke-6 itu adalah sharing bersama-sama tadi. Dan tadi kita sudah banyak sekali menyaringkan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Yang ke-6 ini sebenarnya kita diminta untuk bercerita, menyaringkan tentang kegiatan apa saja yang dilakukan selama tahun jubileum tahun 2025 di kita punya paroki ini. Di paroki ini. Ada beberapa banyak hal yang juga sudah berjalan, barangkali ada yang mau akan berjalan di paroki ini. Nanti setelah ini kemudian kita kasih penegasan sedikit, lalu kita bersama-sama masih ada satu sesi lagi, kita akan mendalami ini dalam terang sabda Allah. Baik, terima kasih untuk rencana tindak lanjut dari katekese tahun jubileum ini. Itu kegiatan kita sharing, kita diminta untuk bercerita, menceritakan kegiatan yang dilakukan di paroki kita. Hari Jumat, hari Jumat kemarin ada kelompok rohani dari paroki ini, yaitu mengikuti pertobatan, siara pertobatan di Patung Kristus Raja, ibadat pertobatan. Kemudian setelah itu baru langsung mengikuti misa ekologi itu, jubileum ekologi yang dipimpin langsung oleh Bapak Uskup. Dari itu untuk umat paroki HB khususnya itu dari kelompok kategorial yang itu sudah. Tetapi untuk wilayah paroki ini secara umumnya belum sudah, tetapi nanti dalam perencanaan ke depan itu kita mau di tahun bulan Juli begitu itu kita mau ziarah paroki ke Watu Soking. Nah itu nanti akan dipimpin langsung oleh Bapak Pastor paroki sendiri. Ya, ini dalam perencanaan mungkin kita bisa tambah lagi yang lain. Saya pikir karena ini berkaitan ekologi juga berarti penting juga untuk menanam pohon selain kita tanam di masing-masing rumah keluarga kita masing-masing, tapi
harus juga paling minimal itu ada pencanangan di masing-masing stasi atau apa begitu, menanam pohon sehingga diikuti oleh umat. Kan masih ada waktu sampai di bulan Desember ya. Ini tahun 2025. Ya 2025 ya. Yang sudah adalah kemarin terlibat bersama dengan TPAPT, Untuk TPAPT itu ikut terlibat misa mengikuti bersama. pertobatan, pengakuan bersama dan juga mengikuti misa jubileum itu ya. Oke. Kemudian untuk kelompok yang lain lagi dari kelompok kategorial di paroki ini, hari Sabtu ini itu ada ziarah ke Magipanda ke Gua Maria Watubea. Oh. Jadi itu dari kelompok kategorial itu dari satu Kompas sudah menjadi kesepakatan. Jadi kami akan pergi ke sana. Jadi ini kira-kira itu saja. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain, saya persilakan. Suster, barangkali ada informasi-informasi berkaitan dengan apa saja kegiatan-kegiatan apa saja yang mau kita lakukan dalam skop paroki Santa Maria Immaculata Habi selama tahun jubileum 2025. Oke, baik. Kalau untuk di Paroki Habi sendiri, Paroki Habi ini selalu mengikuti setiap jenis kegiatan tahun jubileum setiap bulannya yang dilakukan di tingkat keuskupan. Kemudian untuk kegiatan yang berbau tahun jubileum sendiri, untuk Paroki Habi ada satu kegiatan yang setahu saya sementara dilakukan, yaitu pemberian bantuan solidaritas bagi PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi ada pemberian dari paroki dan juga ada pemberian dari umat sendiri yang memiliki hati untuk berbagi bagi mereka yang penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS tadi. Hanya itu saja untuk yang baru atau yang sementara dilakukan dalam paroki ini. Terima kasih. Baik, Suster, Bapak Mama sekalian, setelah kita mendalami situasi hidup, sekarang kita akan melangkah ke sesi yang berikut, yaitu bagaimana kita melihat situasi hidup ini mendalami dalam terang sabda Allah. Nah, untuk sesi ini nanti kita dipandu oleh Suster. Untuk itu kesempatan selanjutnya saya berikan sepenuhnya kepada Suster untuk memandu kami. Silakan, Suster. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada di antara kita yang membawa kitab suci. Kita bisa buka bacaan Roma bab 5 ayat 1 sampai 11. Oke, baik, kita baca sementara mendengarkan bacaan yang saya bacakan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab
oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Oke, terima kasih. Setelah mendengarkan bacaan tadi, kita akan dituntun untuk memperdalaminya dengan beberapa pertanyaan penuntun berikut ini. Kita dengarkan secara bersama. Pertanyaan pertama, dari bacaan tadi menyatakan bahwa kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh berkat Roh Kudus. Menurut Bapak dan Mama, bagaimana kita dapat saling menguatkan dan berjuang bersama di tengah berbagai tantangan hidup? Dari bacaan tadi bahwa kita semua telah dikuatkan oleh kasih Allah sendiri. Ada yang bisa menjawabnya? Mungkin Bapak moderator, bagaimana? Dengan iman kita bisa hidup damai dan juga sejahtera gitu. Bahkan di tengah tantangan pun kalau kita memiliki iman yang kuat, memiliki keyakinan yang kuat, pasti kita akan bisa kuat juga itu dan secara bersama-sama melewati tantangan itu. Gitu. Kalau dari saya kira-kira seperti itu, barangkali dari Bapak Mama yang lain. Oke, terima kasih. Kalau dari Kakak Wil tadi, kalau dengan iman yang kuat, berarti kita pun bisa menghadapi tantangan atau cobaan yang terjadi, walaupun itu besar dalam hidup kita. Mungkin ada yang lain lagi dari Bapak dan Mama? Pas, tambahannya cukup. Oke, kita melanjutkan ke pertanyaan berikut. Bagaimana kita dapat meneladani semangat ketekunan dan harapan yang diajarkan dalam Roma tadi, dalam bacaan tadi, dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita dapat meneladani semangat ketekunan dan harapan yang diajarkan melalui bacaan tadi? Baik, ini hal yang menarik, di mana bagaimana kita semangat ketekunan dan harapan diajarkan dalam Roma tadi, dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita harus tetap setia dan kuat dalam iman. Kalau berani kita lemah, kita akan jatuh dalam dosa. Nah, di sini kita umat mengambil momen jubileum tadi, ini juga menjadi perbaikan iman kita, di mana kita ambil bagian aktif dalam momen-momen di tahun jubileum. Itu saja singkatnya di situ saja. Terima kasih, saya kembali. Oke, baik. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Heni mungkin? Saya kira sudah cocok tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yunus ya. Ya, setia itu penting ya, setia dalam iman itu saya kira sudah kata kuncinya di situ. Oke. Iman itu tentang kesetiaan ya. Pengharapan itu tentang kesetiaan. Bagaimana kita tetap setia dalam pengharapan kita itu. Kita melanjutkan ke pertanyaan yang terakhir. Ada 3 pertanyaan. Apa langkah konkret yang dapat kita lakukan untuk menjadi saksi pengharapan dan cinta Allah dalam perjalanan iman kita? Langkah konkret yang dapat kita lakukan untuk menjadi saksi pengharapan dan cinta Allah itu apa? Langkah konkret. Mungkin langkah pertama kita berbuat baik terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita dalam rumah, terus mulai beralih ke tetangga, ke sekitar kita, lalu kita bisa mengimbaskannya ke jangkauan yang lebih luas lagi. Berbuat baik kepada orang lain, itu saja mungkin saling berbagi. Bapak Peter mungkin bisa menambah. Mungkin konkretnya saya lupa teks Injilnya, tetapi kalau orang bilang kalau orang yang sakit berarti kita harus kunjungi. Ya, jadi itu menjadi bentuk perhatian. Kalau dia lagi di penjara maka kita harus mengunjungi dia, melihat dia. Dia kekurangan pakaian kita harus memberi, dan juga kekurangan makanan maka itu menjadi perhatian kita. Jadi itu menjadi bukti nyata konkret kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu mesti menjadi perhatian kita mestinya dalam kehidupan kita.
Dan ini kalau kita betul-betul mau laksanakan secara baik, makanya saya katakan tadi saya bilang devosi dalam karya nyata itu, dalam bahasa Latinnya dia bilang devotio verum opus. Jadi itu berkarya dalam karya devosi dalam karya nyata. Jadi itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita cuma ngomong sejadi mulut tapi pelaksanaannya norjo tidak menjadi, itu berarti kurang baik juga. Jadi harus diikuti juga dengan aksi nyata ya. Jadi ini memang momen jubileum ini memberi kesempatan kita untuk melakukan aksi-aksi yang nyata, yang konkret bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mungkin itu saja. Ya. Oke, terima kasih. Kata singkatnya, saksi iman adalah perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Iya. Kristus. Kenapa? Karena perbuatan itu yang akan meneladani orang lain. Ya, orang melihat dari perbuatan kita ya, bukan dari apa yang kita omong saja. Oke, terima kasih untuk Mama Rina, Bapak Peter dan juga Bapak Heni Doing. Tadi menjadi saksi pengharapan Allah itu dengan cara kita berbuat baik. Dari sini ditambahkan oleh Bapak Peter tadi, berbuat baik di mana kita melihat apa yang mereka butuhkan, itu yang kita berikan. Pemberian yang mereka butuhkan, bukan yang mereka inginkan, tapi yang mereka butuhkan. Dikasih di situ. Oke. Baik, setelah itu kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya tentang rangkuman. Ada beberapa rangkuman tentang bacaan yang sudah didengarkan bersama, yang sudah saya baca tadi, mengenai hasil pembenaran dari Allah sendiri. Jadi dari sini, dari bacaan tadi, saya sangat ada satu kata atau kalimat yang menarik bagi saya di sini, dikatakan bahwa sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Yang benar sekali itu. Untuk orang yang benar jarang untuk orang bela ya. Kebenaran itu sulit sekali untuk dibela. Tapi kalau seandainya Anda atau kamu sudah berbuat baik kepada saya, oke, saya akan bela kamu karena memang kalian sudah berbuat baik kepada saya. Dari bacaan ini juga kita mendapatkan beberapa poin. Yang pertama bahwa kesengsaraan kita itu tidak menjadi Allah. Kesengsaraan kita itu Rasul Paulus mengubah cara pandang kita saat itu bahwa pembenaran dari Allah tidak meniadakan kesengsaraan atau penderitaan dalam hidup kita. Percaya kepada Kristus bukan berarti kita bebas dari penderitaan. Jadi maupun saat kita percaya, tetap saja ada tantangan, tetap saja ada penderitaan, kesengsaraan itu tetap saja ada melingkupi kita. Yang berikut, sebagai umat beriman pengikut Kristus, alias orang yang percaya, kita tetap bersuka cita sekalipun mengalami kesengsaraan. Mau bagaimanapun jenis kesengsaraan kita tetap dan semestinya bersuka cita di dalam Tuhan. Relasi antara Allah dan manusia yang sebelumnya rusak akibat dosa, kini dipulihkan. Orang yang percaya bukan lagi musuh Allah, melainkan orang-orang yang dikasihinya. Oleh sebab itu, kita semua sebagai umat beriman, pengikut Kristus, kita hendaknya tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, serta terus hidup dalam firman-Nya. Mau bagaimanapun kesengsaraan atau tantangan yang kita alami, percaya kepada Tuhan itu hal yang paling utama. Seluruh umat Allah di tahun jubileum ini diundang untuk semakin mendekatkan diri pada sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat. Sebab tahun jubileum ini merupakan waktu yang baik atau kesempatan khusus, tahun kudus sendiri yang diberikan Tuhan untuk kita agar kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Baik, sesi kita pendalaman kitab suci selesai di sini. Berikutnya saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Ya, terima kasih banyak Suster sudah membawa kami dalam sesi ini bagaimana kita mendalami bersama-sama dalam sabda Allah.
Bapak-Mama sekalian, kita sudah melewati dua bagian besar dalam penerapan katekis kita ini, dan kita masih menyisakan satu lagi bagian yang juga penting. Biasa bilang the last but not least. Bukan yang ini. Dan kita akan bersama-sama berdiskusi bersama untuk bagaimana kita bisa membuat rencana tindak lanjut. Bagaimana kita membuat rencana tindak lanjut untuk tema kita yang pertama ini. Ya, tema kita yang pertama ini. Seperti biasa, ini kegiatan yang kita mau lakukan itu apa, kemudian kapan dilaksanakan, lalu di mana dan siapa yang bertanggung jawab untuk ini. Silahkan, Bapak Mama Suster. Baik, terima kasih. Jadi poin yang pertama berkaitan dengan membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Dalam jubileum kan begitu tuh, dia punya intinya membangun hubungan kembali dengan Tuhan yang khusus tadi. Oleh karena itu rencana tindak lanjutnya itu yang seperti yang saya katakan tadi itu kita ziarah di Siara untuk umat paroki Habi. Jadi 5 stasi dan seluruhnya itu kita ziarah, dan itu kalau waktunya mungkin di bulan-bulan Juli, pertengahan tahun. Bulan Juli, dan tempatnya di Watu Soking. Ya. Watu Soking ya? Ya. Yang bertanggung jawabnya DPP. Oh, DPP. DPP. Ya, oke. Iya, ya. Ya, kemudian itu yang pertama. Yang berikut bagaimana membangun kembali hubungan baik dengan alam ciptaan Tuhan yang lainnya, itu termasuk membangun kembali hubungan dengan alam kita. Itu berarti kita harus tanamkan gerakan menanam pohon. Ini harus mendapat kesepakatan. Kalau kita semua setuju berarti itu menjadi selama tahun 2025. Jadi kan begini, kita kan hanya kita mencanangkan, harus ada perencanaan satu waktu. Lalu untuk selain pencanangan itu kita beberapa DPP dan juga ini, lalu sisanya itu kan nanti umat juga bisa tanam di rumah masing-masing misalnya. Atau mungkin pendapat kita diskusi bersama. Ini nanti bisa diatur waktu rencana operasionalnya itu ada di tempat umum, ada di rumah-rumah pribadi, mungkin di lingkungan gereja. Ya. Baik. Ya. Waktunya nanti kira-kira sepanjang tahun 2020. Sepanjang tahun 2000 ya. Berarti nanti lautnya hasil ini mungkin kita harus berinformasi kepada masing-masing stasi dan berkaitan dengan ini, harus konsultasi dengan DPP dan juga dengan Bapak Pastor Paroki. Sehingga ini menjadi program paroki bersama yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat di wilayah paroki ini. Ada dua ya? Oke. Ada dua rencana yang mau kita ini. Yang pertama adalah ziarah bersama di Watu Soking, karena yang waktunya akan terjadi di bulan Juli. Kemudian yang kedua adalah gerakan menanam pohon, yang akan dilakukan sepanjang tahun 2025. Tapi itu untuk programnya kita. Tapi kalau secara umum kita beri kesempatan juga kepada umat itu kan bisa kemana-mana ke tempat-tempat ziarah yang sudah ditentukan oleh keuskupan itu. Itu kemana itu tergantung di umat. Sementara untuk programnya yang dua ini menjadi yang kita bahas kan apa yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita atur begitu. Nanti umat yang atur ya nanti diatur sendiri. Gitu. Berarti kita kira-kira ada dua itu ya. Ada dua rencana yang mau akan kita lanjutkan. Pertama adalah ziarah bersama secara parokial itu. Kemudian yang kedua adalah gerakan menanam pohon yang akan terjadi selama tahun 2025. Lokasinya nanti di rumah, di tempat-tempat umum dan juga yang lain-lain. Ini nanti akan dilakukan langsung oleh DPP ya, sebagai penanggung jawab. Baik, Bapak Mama, Suster, kira-kira itu ada dua rencana ini. Kita sepakat dengan dua rencana ini ya? Baik. Kalau kita sudah sepakat dengan dua rencana ini, maka berakhirlah sudah rangkaian kegiatan katekesi kita sejak dari tadi diskusi pertama, kemudian pendalaman dengan Sabda Allah,
dan kita sudah menyepakat secara bersama-sama rencana tindak lanjut yang akan kita jalankan di sepanjang tahun 2025. Dan Bapak Mama sekalian, dengan demikian berakhirnya sudah katekesi kita ini, dan kita tutup bersama-sama kegiatan katekesi kita ini dengan doa penutup. Itu kita akan doakan bersama-sama doa tahun jubileum 2025. Kemudian setelah doa ini kita nanti akan menyanyikan bersama-sama lagu penutup Mars Jubileum. Marilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh kami Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru, ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, puji dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nyala hidup dari harapanku, kidungku kan sampai padamu, Sang Rahim, sumber hidup abadi. Di jalanku ku percaya Kau. Setiap bangsa, suku dan bahasa, jumpa terang di dalam sabda-Mu. Putra putri rapuh dan terpenjara telah disambut di dalam Putra-Mu. Nyala hidup dari harapanku, kidungku kan sampai padamu, Sang Rahim, sumber hidup abadi. Di jalanku ku percaya Kau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam semuanya.